Tapi kira-kira gimana ya hubungan antara bulan Ramadan dengan lingkungan, khususnya sampah? Apa sampah jadi berkurang nih karena kita makannya lebih sedikit? Atau justru makin banyak karena kita banyak jajan-jajan takjil? Nah, untuk lebih lengkapnya, ayo kita simak penjelasan kakak-kakak pembicara yang pastinya bakal menarik dan memberikan insight baru nih untuk kita. Tapi sebelum itu, supaya berkah, kita awali dulu acara ini dengan pembacaan doa oleh Bang Farihin. Bang Farihin, dipersilahkan. Ya, untuk keberlangsungan acara ini, mari kita doa dengan membaca ta'awud dan basmalah dan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih kepada Bang Farihin. Semoga dengan bacaan doa acara ini berjalan dengan lancar dan berkah. Amin. Oke, tanpa menunggu lama, mari kita langsung masuk ke materi kita. Ada pembicara pertama itu Kak Fatimah. Kak Fatimah, dipersilahkan untuk share screen dan dimulai. Ya, terima kasih Kak Aska. Saya izin share screen. Apakah terlihat dengan jelas? Terlihat Kak aman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak, teman-teman, adik-adik. Di sini saya diamanahkan untuk menyampaikan sedikit eh, materi tentang bagaimana kita dapat mengurangi sampah pada bulan suci Ramadan. Saya Fatimah, saat ini sedang S2 di Kyoto University dengan jurusan Environmental Management, tapi memang sering tertarik atau memang membidangi atau mempelajari bidang pengelolaan sampah. Jadi kurang lebih seperti ini alur dari materi yang akan saya sampaikan. Mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Uh, Mungkin teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semua sudah sangat familiar dengan masalah sampah plastik terutama. Di dunia sekarang terdapat sekitar 11 juta metrik ton per tahun yang seharusnya ada di landfill atau tempat pemrosesan akhir berakhir ke laut. Dan ini setara dengan satu truk berisi plastik masuk ke laut setiap 1 menit. Sebentar. Nah, masalahnya bukan plastiknya yang salah begitu. Dulu ketika plastik ditemukan sebetulnya itu bahkan menjadi sebuah solusi. Tapi yang menjadi masalah saat ini adalah penggunaan yang berlebihan atau pengelolaan plastik, sampah plastik yang salah. Nah, misalnya kalau kita lihat Indonesia, Indonesia ini keempat terbesar populasinya di dunia. Kemudian di saat yang sama Indonesia ternyata penyumbang polusi plastik terbesar di dunia setelah Cina. Di saat yang sama Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar. Jadi di sini sebetulnya ada hal yang sangat ironis begitu. Kemudian sampah di Indonesia juga ini mungkin sebetulnya lumayan tipikal dari negara berkembang. Sampah di Indonesia masih sangat sedikit jumlah dari sampah Indonesia yang didaur ulang, hanya sekitar 10-15%, dan sekitar 60-70% diangkut begitu saja ke tempat pemrosesan akhir. Mungkin kalau di Jakarta yang TPA atau tempat pemrosesan akhir yang dekat itu ada Bantar Gebang sama TPA Cipayung di Depok misalnya, dekat Depok. Kemudian sekitar 15-30%
berakhir di sungai, danau, laut, atau di lingkungan alam sekitar. Jadi bisa dibilang defaultnya sebenarnya sebagian besar sampah di Indonesia itu tidak terkelola atau tidak hilang begitu. Kemudian di sisi lain kita umat muslim setiap tahun ada masa spesial, ada bulan spesial yaitu bulan Ramadan. Tapi yang menyedihkan adalah di bulan Ramadan ini terdata kalau sekitar 2020 itu datanya ada peningkatan sampah 4% setiap bulan Ramadan. Tapi data terbaru dari KLHK 2023 ada peningkatan 20% setiap bulan Ramadan, begitu. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang ironis, karena di sisi lain dalam Islam kita diajarkan bahwa Islam itu sebetulnya agama yang rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya tidaklah Allah mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi kita tahu bahwa penimbulan sampah yang tidak terkira itu sama sekali tidak ramah pada alam. Di sisi lain juga ada ayat di surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu merusak bumi setelah diatur dengan baik. Nah, ini sebetulnya di dalam ilmu sains pun sudah terbahas bahwa bumi punya kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Misalnya sungai itu kalau misalnya ada kotoran benda asing masuk ke sungai, dia sampai titik tertentu dia punya kemampuan untuk menjaga kestabilan tersebut. Tapi kalau benda asing tersebut masuk secara berlebihan, maka sungainya udah tidak mampu untuk menjaga keseimbangan sehingga terjadi kerusakan dan sebagainya. Jadi intinya Allah sudah menciptakan bumi ini punya kemampuan tersebut, namun manusia yang tidak punya kontrol terhadap apa yang dibuat malah menimbulkan kerusakan, dan itu dilarang dalam Islam sebetulnya gitu. Nah, jangan sampai Ramadan, bulan suci bagi kita untuk beribadah ini malah ternyata sangat merusak alam kita begitu. Karena bertolak belakang, kontradiktif dengan ajaran Islam. Padahal kita harusnya niatnya semestinya kita melakukan ibadah Ramadan itu dalam rangka menjalankan ajaran Islam begitu. Nah, kemudian di sisi lain secara ilmiah kalau kita membahas soal sampah sekali pakai itu terbukti bahwa memakai botol minum yang dapat diisi ulang itu lebih ramah lingkungan. Dalam artian memakai satu botol yang sama sebanyak 12 kali itu sama dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh satu botol plastik atau yang dari PET jika diasumsikan botol PET tersebut didaur ulang. Nah, ini kalau di Jepang memang seperti itu sistemnya, tapi kalau di Indonesia tadi kan datanya sekitar 10-15% aja yang didaur ulang. Berarti sekitar 60-70% atau sisanya itu lebih banyak lagi gitu emisi karbon yang keluar. Dan emisi karbon ini apa? Gampangnya emisi karbon inilah yang berhubungan erat dengan dengan pemanasan global atau cuaca yang akhir-akhir ini yang sangat tidak beraturan seperti itu. Oke, karena tidak ada waktu yang banyak, saya lanjutkan. Dan karena Ramadan ini sangat berkaitan dengan pola makan dan minum, pola makan, ketika kita buka puasa bersama, maka sampah yang timbul juga sangat banyak begitu ya. Nah, ini waktu itu tahun 2020 di suatu masjid di Jakarta Timur sempat ada proyek untuk mencoba mengurangi sampah ketika buka puasa. Jadi sampah gelas sekali pakai yang biasanya disediakan di masjid untuk buka, satu dus kalau nggak salah isinya bisa 24, itu diganti dengan gelas biasa, sehingga waktu itu berhasil menghemat sekitar 500. Mungkin nanti contoh-contoh dari kakak-kakak yang lain lebih update gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin untuk mengimplementasikan upaya untuk mengurangi sampah secara selama bulan Ramadan, mungkin bisa dipertimbangkan bahwa mungkin ini sebagai referensi sedikit aja ya dari penelitian saya tentang
pengurangan atau pendorongan penggunaan botol isi ulang, faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh mungkin di antara kakak-kakak ada yang mau mencoba menggalangkan inisiatif ini, mungkin bisa dipertimbangkan tentang bagaimana orang lebih senang berpartisipasi jika dibawa dengan atmosfer yang menyenangkan, kemudian cenderung lebih bisa dilakukan jika terasa bahwa aksi tersebut dilakukan secara bersama-sama ketimbang sendirian, ya. Dan sebaiknya juga infrastruktur itu difasilitasi, misalnya ada tempat untuk mencuci botol, ada tempat untuk mengisi air, misalnya dengan menyediakan dispenser dan sebagainya. Ini kalau di Jepang, saya saat ini tinggal di Kyoto, karena pembimbing saya memang bidangnya di sini, beliau setiap kali mengadakan acara tidak pernah sekalipun pakai botol plastik dan lancar. Mungkin memang lebih berat, lebih tidak nyaman bagi peserta, tapi sebetulnya kalau diusahakan itu sangat bisa begitu. Nah, ini saya hanya foto sekali, tapi sebetulnya saya pernah berpartisipasi lebih dari 5 kali dan seperti itu, tidak pernah pakai botol plastik sekali pakai sekalipun. Nah, ini di acara lain, acara keislaman di Jepang sebetulnya, di Nagoya, dan bisa dilihat ini menggunakan gelas biasa juga. Jadi masing-masing peserta mencuci sendiri setelah makan gitu. Mungkin bisa dicontoh begitu ya, dibanding setiap kali mengadakan acara harus pakai gelas yang sekali pakai buang. Mungkin karena waktunya juga sepertinya sudah habis. Dari saya sekian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Fatimah, sangat menarik ya yang dibahas tadi. Ternyata ada peningkatan sampah sampai 20% ketika bulan Ramadan. Nah, buat yang tertarik nanti di akhir kita ada sesi diskusi. Boleh kalian tertarik sama kegiatan Kak Fatimah, nanti bisa tanya-tanya gitu ya. Oh ya, ada pesan sponsor. Selamat datang Bu Maria Malik, Ibu N. Kusuma Dewi, dan Ibu Sri, dan tamu-tamu lainnya yang sudah hadir di acara hari ini. Oke, kan tadi sudah dibahas secara general ya. Ada peningkatan sampah selama bulan Ramadan. Nah, itu tuh gara-gara aktivitas apa sih? Kira-kira aktivitas di bulan Ramadan tuh apa yang bisa meningkatkan sampai 20% itu? Gitu. Nah, nanti itu akan dibahas oleh pembicara kita selanjutnya. Tapi sebelum itu kan tadi sudah di-mention ya, acara ini diselenggarakan oleh ASA Academy. Nah, ASA Academy itu apa sih? Kita akan lihat video perkenalan ASA Academy dulu sebentar. Oke? Bang Farihin, boleh tolong di-share videonya. Silahkan disimak. Oke, terima kasih banyak Bang Farihin. Jadi untuk teman-teman semua yang mungkin mau belajar, mau ningkatin skill gitu ya, boleh banget untuk berkunjung ke Instagramnya ASA Academy. Nanti akan di-share linknya di chat. Di sana nanti kalian bisa lihat mentor-mentor, sensei-sensei yang sangat berpengalaman dan keren ya di bidangnya. Nanti boleh dilihat-lihat dan kira-kira mana nih yang menarik, yang kalian mau belajar sama siapa gitu. Boleh banget nanti cek di Instagramnya ASA Academy. Oke, selanjutnya kita akan masuk bahas lebih dalam lagi nih. Apa sih yang bikin sampah kita tuh banyak sih di bulan Ramadan gitu. Jadi kita akan panggil pembicara selanjutnya, Bu Fepti. Dipersilahkan untuk share screen.
Oh ya, terima kasih Kak Aska untuk kesempatannya. Saya izin share screen. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat malam ya. Selamat malam semuanya, baik teman-teman yang di Indonesia maupun di Jepang. Ya, kali ini presentasi mewakili dari komunitas Pilar Sampah ya, salah satu komunitas yang ada di Tangerang Selatan, Indonesia yang saya dirikan bersama dengan teman-teman di sini. Ini adalah recycle point kami di daerah Tangerang Selatan gitu. Nah, sebenarnya webinar kali ini itu tepat banget gitu ya, menjelang Ramadan iya, tapi bertepatan juga dengan Hari Peduli Sampah Nasional untuk di Indonesia. 21 Februari kemarin sebenarnya di Indonesia itu diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Berawal dari ledakan TPA di Lewi Gajah, Jawa Barat di tahun 2005 yang mengakibatkan 157 korban jiwa di sekitar TPA, dan kemudian setelah kejadian 21 Februari 2005 maka setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Rasanya momen Hari Peduli Sampah ini juga berbarengan dengan Ramadan ya. Jadi sebagai umat Muslim mungkin memang kita memang harus lebih menjadi peduli gitu ya. Karena kita juga tidak ingin disebut sebagai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi gitu. Nah, mengapa sampah ini terjadi ledakan gitu ya? Karena di Indonesia itu sistem TPA-nya masih open dumping. Jadi sampah dari rumah langsung dibuang ke TPA yang merupakan tanah luas berhektar-hektar gitu. Beda dengan di Jepang yang beberapa sudah menganut mungkin sistem pengolahan sampah secara modern. Nah, kondisi ini yang menyebabkan kemudian beberapa TPA mengalami peledakan. Terakhir di Cipecang juga sama kondisinya sampai menyebar racun di sekitar sungai di Cipecang gitu. Nah, kondisi ini bukan hanya dialami oleh TPA Lewi Gajah, tapi juga TPA-TPA lain gitu. Karena memang di Indonesia itu sistem pengolahan sampahnya belum menganut pengolahan sampah modern. Mengapa tumpukan sampah ini ada gitu ya? Karena memang tidak ada pemilahan sampah dari sumber. Yang kita sebut sumber itu adalah rumah tangga, sekolah, atau perusahaan. Nah, ini juga yang menjadi pembeda dengan pengolahan sampah di negara Jepang gitu ya. Di tingkat rumah tangga itu bahkan kemudian kita sudah dipaksa dalam tanda kutip oleh negara untuk memilah. Di Indonesia kita tidak ada pemilahan itu, kecuali pemilahan mandiri oleh masyarakat atau komunitas. Nah, sebenarnya seharusnya gitu ya di setiap rumah tangga itu ada tempat pemilahan sampah. Ini salah satu simulasi yang kami lakukan di komunitas pilah sampah gitu ya. Sebenarnya sederhana gitu, kita bisa menyediakan beberapa tempat gitu, kemudian beberapa tempat sampah yang berdasarkan jenis sampahnya, dan kemudian setelah tempat sampah itu penuh, bisa kita letakkan. Yang pertama bisa ke bank sampah, atau bisa juga misalkan beberapa komunitas yang memang menjadi tempat penampungan sampah sementara. Nah, ini hal yang dasar yang menjadi pembeda pengolahan sampah di Indonesia dan di Jepang gitu. Nah, ini contoh pengolahan sampah yang saya inisiasi di tingkat RT gitu ya. Di tingkat RT setiap bulan saya menginisiasi untuk melakukan pemilahan sampah organik berdasarkan jenis gitu, dan saya mengedukasi masyarakat di tempat tinggal untuk melakukan sampah yang dikumpul itu harus memenuhi 3 kategori: bersih, terpilah, dan apa namanya tidak dicampur dengan barang-barang lain. Nah, ini kemudian kita tumpukan di balai RT, dan pada hari-hari pada tanggal dan jam yang telah disepakati dengan pihak mitra, maka diambil oleh pihak mitra yang kemudian langsung menyetorkannya ke pabrik pengolahan sampah. Nah, di Jepang ini rasanya tidak perlu gitu ya, karena kita biasanya memberikan sampah itu sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan oleh sebuah kota, sampah itu diambilnya jenisnya apa gitu. Nah, di Indonesia tidak ada gitu. Di Indonesia itu jika pengambilan sampah, maka semua sampah diambil, kecuali ada aksi mandiri dari masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah dan kemudian bermitra dengan pihak
pengambil sampah yang kemudian menyetorkan kepada pabrik pengolahan sampah daur ulang. Nah, kalau di rumah kita juga sudah sampai mengolah sampah organik ya, saya punya kompos sama biopori. Dan rasanya ini yang sedang kita lakukan di edukasi melalui komunitas kita gitu ya. Di tingkat sumber rumah tangga itu kita mesti ada pengolahan sampah organik dan organik di tingkat mandiri rumah tangga sehingga apa? Untuk mencegah jumlah timbunan sampah di TPA gitu. Nah, kalau aksi ini kita lakukan di tingkat masyarakat gitu ya, di tingkat rumah tangga, di tingkat apartemen, sekolah sama perusahaan itu akan menyumbang jauh sekali jumlah timbunan sampah di tingkat TPA gitu. Nah, kalau kita pengen berbicara sama Ramadan, pengurangan sampah gitu, pemilahan sampah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu gitu? Ada 2 program rasanya yang bisa kita inisiasi gitu ya, sebagai seseorang yang individu mandiri gitu ya. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, mulai dari remaja gitu ya. Pertama itu saya menyebutnya aksi BBW. Ini juga kita lakukan di rumah saya gitu. Aksi BBW, yang kedua aksi BMS. Apa sih BBW dan BMS ini gitu? BBW ini saya nyebutnya belanja bawa wadah gitu ya, belanja bawa wadah. Artinya apa? Setiap kita belanja itu entah ke pasar, tukang sayur, supermarket, kita bawa wadah gitu. Wadahnya bisa dalam bentuk kantung spunbon, kemudian kita bawa juga wadah-wadah kecil gitu ya, wadah-wadah kecil untuk kalau beli daging kita wadahin daging. Wadah telur, mau beli telur kita wadahin telur. Mau beli ikan kita bawa wadah di rumah kita sendiri. Mau beli daging kita juga bawa wadah di rumah kita sendiri. Itu saya lakukan selama kurang lebih 4 tahun dan ternyata jumlah sampah plastik di rumah itu berkurang jauh gitu. Jadi saya sudah simulasi dan di rumah itu kita membuang sampah ke tempat sampah di rumah itu sekitar sebulan sekali itu enggak, kadang lebih gitu ya, baru tempat sampah di rumah itu penuh. Itu kadang 2 bulan sampai 3 bulan yang memang tidak bisa kita pilah lagi dan memang kemudian tidak bisa dihindari ada sampah itu. Nah, yang pertama adalah belanja bawa wadah. Rasanya ada sebuah pepatah gitu ya, untuk membuat kebiasaan baik kita butuh waktu 30 hari. Nah, Ramadan bisa kita mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dengan program belanja bawa wadah. Beli takjil kita bawa wadah. Beli es kopior bawa wadah, beli es kelapa bawa wadah. Kalau di Jepang mungkin nggak bisa kali ya, tapi di Indonesia bisa banget kita lakukan ini gitu. Setiap kita mau beli apapun kita bawa wadah gitu, supaya apa? Supaya mengurangi jumlah sampah rumah tangga dan ujungnya mengurangi jumlah sampah rumah tangga. Yang kedua apa? BMS, bukber minim sampah gitu. Nah, ini salah satu simulasi setiap kegiatan komunitas edukasi pilah sampah kalau melakukan acara gitu ya. Baik kita lakukan acaranya di mall, kemudian di tempat ramai atau dimanapun kita selalu bikin acara yang seperti ini. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Fatimah ya. Sampai jadi kita menyediakan wadah-wadah. Kita menyediakan wadah-wadah snack seperti ini gitu. Kita menyediakan wadah-wadah snack seperti ini. Kemudian peserta kita minta bawa wadah dan minta bawa tempat minum gitu. Walaupun acaranya di mall, biasanya kita pamitan sama tempat kita mau bawa wadah, kita mau menyediakan seperti ini. Alhamdulillah mereka mengerti gitu ya. Konsep ini mereka mengerti. Jadi setiap peserta yang datang, entah levelnya manapun, kita minta mereka bawa wadah gitu. Nah, ini acara yang kita lakukan sudah selama hampir 4 tahun ya. Setiap ada acara kita melakukan ini dan kemudian ternyata hampir setiap acara itu nggak ada sampah gitu ya. Karena memang kita tidak mewadahi snack dalam wadah snack, tapi meminta peserta membawa wadah, kemudian minum bawa wadah, kita menyediakan air galon, kita juga menyediakan snack yang jumlahnya cukup banyak bagi setiap peserta gitu. Ini bisa kita lakukan jika kita mau melakukan bukber gitu ya. Bukber kalau di Jepang mungkin bisa juga sih, misalkan minta peserta bawa wadah soto gitu, wadah dari rumah, mangkok gitu, bawa minum dari rumah gitu. Bagaimana kalau peserta tidak bawa gitu, maka kita kemudian menyediakan. Tapi jumlahnya tidak banyak sebanyak peserta, tetapi jumlahnya hanya sedikit untuk mengantisipasi memang peserta tidak bawa. Nah, ini bisa banget kita lakukan ya, baik dalam skala rumah tangga, kemudian skala komunitas, skala masyarakat, bahkan bisa juga dalam skala kegiatan yang lebih besar gitu. Tinggal memang kemudian berkali-kali memberikan pesan kepada peserta dan mengingatkan mereka untuk membawa wadah di hari H gitu. Nah, jika 2 kegiatan ini kita lakukan gitu, maka
program Ramadan kita kan baik gitu ya, 30 hari kita melakukan 2 kegiatan BBW dan BMS gitu, maka kita akan menyumbang tingkat, timbunan sampah yang jauh jumlahnya dibandingkan dengan yang biasa kita berikan. Nah, mungkin aksi ini bisa diedukasi nih di Asasaka gitu ya, melakukan challenge gitu ya, challenge Ramadan gitu by Asasaka gitu. Siapa yang misalkan bisa mengumpulkan, programnya sampai 30 hari mungkin dapat diskon edukasi di Asasaka gitu ya, ini bisa dilakukan. Begitu kurang lebih, semoga bisa menjadi insight ya bagi semuanya dan memang ini adalah program yang harus kita bergandengan tangan ya. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang pun. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Fepti, sangat menarik ya. Aku juga baru tahu nih ada Hari Peduli Sampah Nasional gitu ya. Tadi sangat lengkap, mulai dari bahayanya, apa sih efeknya sampah gitu, sampai bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah, program-program apa yang bisa kita lakukan gitu. Sangat menarik, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik dengan materi Bu Fepti atau mau tanya-tanya nih tentang rumah edukasi komunitas pilah sampah, nanti boleh di sesi diskusi terakhir bertanya langsung ke Bu Fepti. Gitu. Oke, selanjutnya kita mau tahu nih, gimana sih kalau tuntunan dari Rasulullah SAW tentang masalah sampah ini nih. Jadi boleh ke pembicara selanjutnya, dipersilahkan Kak Rika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Aska. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, wait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, sama ya di Jepang sama di Indonesia. Selamat malam buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya 20 peserta ya tadi saya lihat ya bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya teman-teman ini adalah webinar yang kemarin juga sempat saya dan teman-teman saya hampir laksanakan tapi gagal karena beberapa hal. Tapi memang mungkin Allah ingin saya bergabung dengan Asa ya. Jadi temanya sama persis plek-ketiplek, alhamdulillah malah bisa terrealisasinya lewat Asa gitu kan. Gini teman-teman, tadi kan Kak Fatimah udah open dengan kondisi dengan keadaan di Jepang ya. Kita akan komparasi dua negara. Kebetulan karena 2000 baru-baru ini ya, yang 2019 sampai 2022 kemarin saya sempat kembali lagi ke Jepang untuk mendampingi suami, dan di masa itu karena saya full jadi IRT, ada beberapa momen ya diminta untuk sharing tentang zero waste ya, minim sampah ini. Saya selalu membuka diskusi itu dengan begini. Betul, Jepang adalah negara maju dengan tata laksana sampah yang sudah demikian rapi dan luar biasa, namun mari stop merasa inferior, ya, jangan merasa inferior kompleks, karena bahkan negara sebesar Jepang itu juga memiliki masalah dengan pengelolaan sampahnya gitu kan. Kenapa? Karena implementasi pengelolaan sampah di Jepang itu lebih ke mengobati daripada mencegah gitu. Jadi Jepang adalah negara dengan penggunaan sampah plastik per kapita yang tertinggi, nomor 1 atau nomor 2 di dunia saya lupa ya, antara kedua itulah, tapi tertinggi di dunia dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi padahal ya, tapi angka per kapita penggunaan plastiknya tinggi sekali. Mungkin teman-teman yang pernah main ke Jepang atau tinggal di Jepang tahu betul ya betapa higienisnya orang Jepang gitu kan, sehingga wrapping plastik itu banyak sekali gitu kan, penggunaan sampah tuh luar biasa. Jadi saya tadi bilang tidak ada cegah gitu kan, tapi hanya pilah dan olah gitu kan. Apakah ini tidak menjadi masalah? Tentu saja menjadi masalah gitu kan, karena energi yang dibutuhkan besar, biaya APBN yang dibutuhkan juga besar. Jadi bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan, tapi Indonesia juga punya banyak poin yang bisa kita jadikan unggulan gitu kan. Jangan merasa inferior seperti itu ya. Kemudian, oke. Tema ini menurut saya sangat-sangat menarik ya, dan tepat sekali untuk dilaksanakan hari ini karena menurut data KLHK bulan Ramadan ini trennya di Indonesia itu
sampahnya naik sekitar 20% gitu. Ini stabil hampir di setiap tahun ya teman-teman. Bisa kita lihat memang konsumsi masyarakat Indonesia itu dan spendingnya memang lebih tinggi di bulan Ramadan. Mungkin saking semangatnya ya. Jadi beli takjil, kemudian buka bersama gitu kan. Jadi memang tema ini pas banget 2 hari menjelang Ramadan, pas banget buat reminder kita semua. Kemudian saya langsung aja ke sini. Sebenarnya tadi teman-teman udah pada sharing ya, tadi Kak Feti terutama Bu Feti udah sharing nih gitu kan. Ramadan minim sampah itu kalau di keluarga kami yang alhamdulillah sejak 2017 kami tidak pernah buang sampah ke TPA sama sekali, kecuali pada saat tinggal di Jepang ya, itu kan dikumpulkan ke TPA melalui mekanisme Jepang. Tapi di Indonesia kami tidak pernah buang sampah sama sekali sejak 2017, berarti sudah beberapa tahun ini ya alhamdulillah. Itu kami lakukan cegah pilah olah. Memang tadi Kak Feti udah sharing ya, cegahnya tadi tentu saja dengan mempersiapkan kalau belanja itu udah dipastikan bawa gembolan, istilahnya bawa gembolan gitu kan. Jadi bawa wadah makan, wadah minum, bawa kantong-kantong plastik, bawa kantung jaring, kantung segala ukuran dari besar kecil gitu kan. Jadi memang diusahakan sekali ketika belanja di luar itu minim sampah. Namun di atas itu karena cegah itu lebih utama, maka homemade food dan real food itu lebih utama. Kemudian waktu itikaf, nah ini mungkin menarik ya, karena kan kaitannya langsung Ramadan nih. Saya langsung masuk ke teknis aja ya, karena kan kalau tadi Kak Fatima sama Kak Feti udah banyak banget sharing buat apa namanya dari sisi data gitu kan, dari sisi latar belakang dan lain sebagainya. Itikaf kami juga selalu dilaksanakan minim sampah meskipun saya punya anak-anak kecil. Jadi memang sejak anak pertama saya nggak pernah beli klodi gitu kan. Anak-anak selalu pakai tidak pernah beli pospak, anak-anak selalu pakai klodi. Jadi memang sudah dipersiapkan. Memang lebih ribet, gembolannya jadi lebih banyak ya. Jadi untuk itikaf minim sampah itu segala macam cloth diapers-nya anak-anak harus disiapkan, kemudian pengganti tisu dan tisu basah itu juga harus disiapkan. Bahkan buat umahatnya ya, buat ibunya gitu kan, untuk menjaga kesucian, panty liner sekali pakai pun diganti dengan pembalut harian yang bisa digunakan ulang. Kemudian juga karena pada saat itikaf itu pasti perlu mengkonsumsi makanan terus-menerus, maka pastikan stok makanan aman, kemudian wadah-wadah makanan, tadi wadah-wadah minuman, termasuk sampai ke serbet-serbet, sapu tangan, handuk kecil itu juga dibawa ketika itikaf. Nah, kemudian Ramadan minim sampah clue kedua adalah yang cukup krusial, teman-teman, karena di Indonesia ini adalah negara yang angka food waste-nya itu tertinggi nomor 2 di dunia setelah Arab Saudi ya. Jadi orang Indonesia ini terkenal sangat royal, teman-teman. Jadi makanan itu busuk dikit dibuang gitu kan, benyek dikit dibuang. Kemudian kalau saya tuh karena saya berkantor ya, jadi kalau makan siang bareng teman-teman tuh ada sisa makanan apa bakwan gitu kan, 1 biji di piring tuh nggak ada yang menyentuh gitu, ada kayak gengsinya gitu mungkin ya. Jadi food waste ini cukup tinggi di Indonesia, padahal kontribusi sampah organik ini cukup tinggi di TPA. Tadi Kak Feti udah sebutkan di Leuwi Gajah pernah meledak karena akumulasi sampah organik dan anorganik yang bertumpuk. Maka kuncinya adalah teman-teman ambil makanan secukupnya, habiskan sampai tandas. Ini kan juga teladan dari Rasulullah ya, bagaimana beliau menjilati sisa makanan gitu kan. Itu artinya bener-bener ya literally sampai tandas gitu, sebutir nasi pun jangan sisa gitu. Salah satu teman saya pernah cerita bahwa di pondok anaknya itu kalau makanan ada kuahnya, itu sampai kuahnya itu harus dikokop sampai habis gitu kan ya. Kemudian juga beli bahan mentah, sayur atau buah yang agak jelek sedikit, itu nggak apa-apa loh gitu, nggak dosa dan nggak membuat kita rendah gitu. Kalau di Jepang kan ada rak-rak khusus ya, yang apa, waribiki gitu kan ya. Nah di Indonesia ini kayaknya orang-orang tuh cukup gengsi gitu untuk beli-beli kayak gitu. Kalau saya tanya malah sama pedagang sayur langganan di pasar tuh, "Mana yang agak jelek mau dibuang mana?" gitu. Yang ada dia yang nggak enak, terus saya dikasih gratisan banyak banget gitu kan. Pas banget memang anak saya banyak, jadi ya udah alhamdulillah malah gitu kan. Dikasih yang harganya harusnya sekilo, misalnya 10.000, saya bisa dapat 5.000 tuh 3 kilo atau 4 kilo gitu kan. Alhamdulillah, malah jadi rezeki ya. Nah, kemudian tadi Ramadan minim sampah. Ramadan endingnya Lebaran nih. Ini Lebaran juga potensi sampah 11-12 sama Ramadan gitu kan. Mulainya Lebaran ini dari yang namanya mudik, teman-teman. Di mudik itu saya kebetulan 2 tahun terakhir ini karena kondisi keempat orang tua kami yang jaraknya Lampung sama Lombok itu
kondisi kesehatannya memburuk gitu kan, dan qadarullah tahun lalu bapak dan ibu mertua di Lombok memang akhirnya qadarullah meninggal dunia. Kami jadi 2 tahun ini tuh road trip Lampung Lombok, Lombok Lampung gitu kan cukup jauh ya. Berapa pulau? 4 pulau, 3 selat. Mudiknya 3 hari di jalannya. Itu kalau tidak dipersiapkan secermat mungkin, timbulan sampahnya akan sangat banyak gitu kan. 3 hari di jalan dengan 6 anggota keluarga gitu. Maka yang kami lakukan adalah kami memberikan pijakan ke anak-anak, melibatkan seluruh anggota keluarga, bahkan ke anak-anak yang paling kecil, bahwa kita mau beperjalanan, kita akan bertualang, bersenang-senang, tapi Bubun, Ibu perlu bantuan dari kalian gitu kan. Ayo bantu siapkan ini, maka ada tim yang menyiapkan sapu tangan, ada tim yang menyiapkan ini bekal makanan kami ya seperti ini ya. Kotak-kotak makanan sampai ke wadah-wadah spare, karena di jalan tuh pasti ada beli makanannya gitu kan. Jadi nggak ada alasan karena aduh wadahnya keisi semua jadi ya udah deh beli pakai plastik, enggak gitu kan. Jadi mau punya anak-anak juga tetap harus dipersiapkan. Anak-anak juga alhamdulillah sudah terbiasa, dan ini mungkin yang agak challenging karena mudik minim sampah ini mungkin belum banyak ya dilakukan oleh orang-orang yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian tadi Kak Feti menyebut ini ya, buka puasa bukber minum sampah ya. Nah, senada dengan itu Ramadan, Idul Fitri kan juga identik dengan menjamu ya. Nah, apa salahnya jamuan ini juga kita prioritaskan, menu-menunya adalah yang pertama real food. Saya selalu tekankan untuk real food sih, karena kalau real food itu biasanya pasti minim sampah gitu kan ya. Kemudian apa namanya, lebih bisa dikurangi lah gitu sampahnya ya. Oke, ntar sebentar, kebalik sebentar, balik ke belakang sih. Oke, kemudian di luar itu ada yang namanya parcel. Parcel juga bisa kita upayakan untuk minim sampah. Bisa menggunakan besek, wadah rotan, dan lain sebagainya. Dan di hari H sholat Id, mungkin teman-teman kalau di Indonesia udah terbiasa ya, wah itu koran berterbangan kemana-mana gitu kan, kresek alas kaki juga berterbangan. Persiapkan dari rumah gitu kan, supaya nggak perlu pakai yang disiapkan oleh panitia, atau kalau perlu kita galang atau bantu panitia untuk mengumpulkan sampah-sampah yang terserak. Nah, teladan dari Rasulullah nih teman-teman. Ini dari salah satu tempat saya belajar zero waste pertama kali tahun 2017, Bu Dini ya, Bu Deka Wardani. Ini kortesinya beliau yang bikin apa namanya printable selucu-lucu ini, teman-teman nanti mungkin bisa langsung ke IG-nya Bu Deka Wardani aja. Saya paling suka hadis yang ini nih. Yang sebentar. Yang kalau besok kiamat tanam kurma gitu kan. Kemudian jika kita menanam pohon nih, pohon itu kemudian dimakan oleh burung bijinya, kemudian tanaman lain dan manusia lain mengambil manfaatnya, maka selama pohon itu hidup, itu sepanjang itu sedekah jariahnya mengalir lewat kita. Jadi Masya Allah ya, nanam pohon bisa jadi sedekah jariah gitu kan, luar biasa kan itu kan ya. Nah, terkait dari apa kata Rasulullah tadi, Allah sudah menyatakan juga kan ya di Al-Quran bahwa kita tuh khalifah. Khalifah itu harusnya menjaga gitu. Bumi ini Allah titipin buat kita untuk dipergunakan gitu kan. Dan bareng-bareng mempergunakannya, bukan cuma generasi kita, generasi berikutnya juga berhak gitu kan. Kemudian ini juga tadi disebutkan janganlah kita tuh termasuk orang-orang yang malah berbuat kerusakan alih-alih menjaga gitu. Dan ini juga sampai disebutkan di Arum ayat 41 bahwa ternyata yang rusak tuh kita juga gitu. Saya pernah baca quotes dari luar tuh, manusia adalah makhluk yang paling jahat karena dia tega merusak satu-satunya planet yang bisa jadi tempat tinggalnya sendiri. Jadi sekarang kan belum ada nih ya, belum ada planet B kan ya. Udah tahu baru bisa tinggal di planet bumi doang, tapi dirusak pula gitu kan. Jadi gitu aja teman-teman. Sudah siap buat upgrade amalan Ramadan dengan memulai aksi minim sampah? Saya tunggu aksinya teman-teman ya. Gitu aja Kak Aska, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kak Rika, sangat inspiratif ya. Mulai dari tips and trick bagaimana caranya Kak Rika personal dan keluarga gitu ya untuk mengurangi sampah, lalu juga ada tadi teladan-teladan dari Rasulullah. Ternyata kita tuh sudah punya teladan ya, sudah punya sistem yang dicontohkan oleh Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu gitu. Jadi untuk mengurangi sampah nih kita bisa mengikuti teladan Rasulullah itu gitu. Nanti untuk yang tertarik dengan materi Karika yang tadi boleh bertanya di sesi diskusi setelah ini. Oke. Sebelum itu
eh, mumpung kita masih berkumpul nih, kita foto dulu. Jadi untuk dokumentasi boleh teman-teman yang bisa buka kamera untuk buka kamera karena kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Boleh teman-teman yang bisa buka kamera dinyalain sebentar aja untuk foto aja, nanti setelah itu dimatikan lagi boleh. Yang foto nanti Bang Farihin yang foto ya? Atau gimana? Oke. Gimana yang lain? Apakah mau ditungguin atau gimana nih? Mungkin ada yang ngambil kerudung dulu buat yang ahwatnya? Enggak ya. Kita mulai foto sekarang aja kali ya? Ya, Ya. Boleh izin tolong dikomandoin Bang Farihin. siap. Ya, 3, 2, 1. Ya, sudah siap. Oke, terima kasih Bang Farihin. Oke, karena sudah selesai sesi fotonya, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, sesi terakhir yaitu diskusi nih. Diskusi dengan para panelis kita tadi. Jadi nanti yang mau bertanya boleh angkat tangannya di Zoom, nanti bisa berbicara langsung atau boleh juga bertanya lewat chat nih. Kebetulan udah ada pertanyaan nih yang masuk lewat chat kita dari Kak Okta nih. Izin bertanya Sensei, jika ingin berbagi menu berbuka puasa kepada orang yang sekitar kita, adakah saran mengganti tempat takjilnya selain plastik? Boleh kakak-kakak pembicara, mungkin dari pertama dulu ya, tadi Kak Fatimah dulu menjawab. Tadi pertanyaannya memberikan makanan ya, Aska. Iya, untuk menu berbuka. Oh, ini oke, mungkin nanti ada pendapat dari Kak Febri dan Kak Rika. Kalau saya pribadi mungkin akan jadi gini, kan sebetulnya dalam hierarki pengelolaan sampah itu dari paling utama itu tadi yang mungkin disebut oleh Kak Rika cegah gitu ya, reduce gitu. Reduce, reuse. Nah, sebenarnya ini paling ideal, tapi memang ada kondisi-kondisi yang sulit sekali untuk kita tidak menggunakan kemasan. Misalnya kita pertimbangkan dari aspek higienitas gitu. Terutama dalam konteks kita ingin memberikan gitu ya. Kan agak sungkan ya kita meminta penerima untuk mengembalikan kemasannya gitu. Maka mungkin yang bisa di alternatif lainnya adalah yang recycle gitu, hierarki berikutnya yaitu misalnya dengan menggunakan bahan yang mudah didaur ulang gitu, atau misalnya kalau plastik itu kan sebetulnya masalah terbesar plastik itu dia sangat sulit untuk terdaur ulang di alam ya, maka diganti dengan misalnya bioplastik misalnya, atau kayak kalau di Indonesia tuh lumayan sudah, atau di Jepang juga lumayan lagi tren itu dari singkong gitu, bahannya dari singkong, jadi lebih mudah terdaur ulang ketika dibuang ke alam gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif solusi. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, dari Bu Fepti atau Karika, apakah ada tanggapan? Mungkin dari Bu Fepti dulu kali ya, tadi berdasarkan urutan bicara, apakah ada tanggapan nih tentang pertanyaannya? Mohon maaf Bu, ke Iya, mute. Oke. ya lagi di mute. Iya. Hmm, kalau di rumah sama di mobil gitu ya, kita biasanya membiasakan ada wadah-wadah snack gitu lah. Biasanya kalau di sini dari wadah tin wall atau tempat makan yang bersekat gitu ya. Harganya sebenarnya kan sama dengan harga plastik ya, sekitar 10.000, pokoknya di bawah 15.000 itu harganya murah. Nah, itu biasanya kalau di rumah memang disediakan gitu. Dan memang
tidak diharapkan untuk dikembalikan gitu. Jadi kalau memberikan sesuatu ya memberikannya wadah yang bisa digunakan oleh penerima. Nah, itu biasanya kalau saya di rumah atau di mobil tuh menyediakan wadah-wadah tempat snack gitu, wadah tempat snack yang biasa kita gunakan dan kita kasih ke mereka, kemudian memang tidak diharapkan untuk dikembalikan gitu ya. Begitu sih Kak Aska. Oke, terima kasih Fetty. Dari Karika gimana? Saya menambahkan ya Kak Aska, yang pernah saya lakukan itu bener kata Kak Fatimah tadi kan, ngelihat juga nih kedekatan ya, kalau tetangganya deket banget biasanya saya pakai rantang atau piring mangkok itu nggak usah dikasih tahu pasti balik sendiri, bahkan baliknya udah diisinya lagi gitu kan ya. Jadi makin Iya, iya. mempererat silaturahmi gitu kan ya. Jadi saling cuci makanan gitu kan. Tapi kalau buat orang lain yang pernah saya lakukan tuh pakai besek. Nah, bener kata-kata Kak Fatimah tadi, kalau misalnya sungkan untuk apa namanya kasih barang ntar jangan dikasih juga apa namanya merek lock and lock gitu kan, habis ngasih ngedumel gitu kan, nggak balik deh lock and lock. Jadi kalau saya pakai besek gitu, pakai besek di Indonesia kan relatif murah. Terus tadi Kak Fatimah bilang kan hierarki berikutnya kan ada di recycle, terus juga kalau besek kan mudah terurai dari alam. Kadang-kadang pasti dipakai sih entah buat bawa wadah bawang atau apa gitu. Jadi bisa pakai besek ya. Tahu besek kan ya? Jangan-jangan di Jepang nggak tahu Tahu, besek. tahu. Tahu ya. Oke, alhamdulillah. Ya, gitu aja Kak Aska. Oke, terima kasih Kak Fatimah, Fetty, dan Karika. Oke, ini mohon maaf menunggu nih. Dari tadi Kak Inoy sudah mengangkat tangan. Boleh silahkan Kak Inoy buka mute-nya atau buka kamera sekalian kalau ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Aska kesempatan yang diberikan. Saya tadi tertarik nih lihat bagaimana proses pola pikir sampai dengan bagaimana sih kita mengingat kembali sistem yang dilakukan oleh Rasulullah tentang bagaimana kita melindungi bumi sebenarnya buat untuk kita sendiri. Nah, saya agak terkesan dengan apa namanya produksi plastik nih. Saya pernah bekerja dengan kolega yang memprodusen plastik. Nah, tujuannya itu kan sebenarnya mengakomodir pola pikir masyarakat tentang yang namanya praktis. Kalau boleh kita berbicara fakta agak tajam dikit bahasanya, mengakomodir kemalasan sebenarnya. Kalau nggak mau buang-buang air kalau terlalu banyak, mungkin diberikan dengan ukuran yang lebih kecil, makanya produsennya menciptakan ukuran seperti itu. Nah, itu kan hal yang tidak bisa kita hindari dalam proses bisnis. Tapi pada dasarnya, siapapun pelakunya, tetaplah mereka manusia. Nah, ini saya mau tanyakan terkait dengan mindset. Mindset apa yang bisa kita sampaikan minimal ke diri sendiri, kalau bisa di-share ke orang lain, mindset apa yang perlu kita kembangkan sehingga kita mampu meminimalis sebenarnya kalau penggunaan plastik itu benar-benar nggak praktis. Justru ada efeknya ke depan. Ibarat gini loh, Kak Aska. Ibarat kartu kredit tuh, enak pakainya, buntutnya nggak enak gitu. Nah, Iya. bagaimana sih kita mengelola mindset itu bahwa plastik itu sekilas kelihatannya praktis tapi nggak praktis pada dasarnya. Jadi silahkan yang mau menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ino. Ini sangat menarik nih pertanyaan. Bagaimana mindset-nya berarti untuk kita melawan kemalasan kita ya, melawan keinginan kita untuk menggunakan plastik gitu. Boleh ada yang bersedia menjawab? Mungkin kayak tadi ya dari Kak Fatimah dulu. Ya, baik. Sebaiknya sebetulnya kakak-kakaknya dulu yang lebih senior, tapi Oh, boleh. nggak apa-apa. Mungkin ini sebetulnya pertanyaannya sangat menarik ya menurut saya. Terima kasih Kak Inoy atas pertanyaannya. Eh, jadi kalau di ilmu psikologi lingkungan, sebetulnya perubahan perilaku, terutama dalam masalah perilaku yang berkaitan dengan lingkungan atau sering disebut pro-environmental behavior, ini
sangat memerlukan eksistensi threat perception. Threat itu ancaman, perception maksudnya kita mengetahui adanya ancaman. Masalahnya, masalah lingkungan itu kan dampaknya itu tidak kita rasakan langsung ya, bertahun-tahun, atau mungkin dampaknya ke ikan, dampaknya ke hewan, bukan ke kitanya sendiri yang melakukan aksi itu gitu. Jadi memang sangat menantang gitu untuk mengubah perilaku tersebut. Nah, eh, kalau saya bisa apa ya, kalau saya perlu memberikan jawaban yang langsung dan singkat, memang kayaknya sangat perlu untuk disokong oleh kebijakan gitu. Misalnya kalau secara global ada istilah yang namanya extended producer responsibility yang mewajibkan produsen itu harus berupaya supaya produknya itu kembali ke dia gitu. Kalau di Jepang misalnya uh, banyak kemasan-kemasan yang ada recycling stationnya gitu sehingga bisa kembali meskipun sama sekali belum 100%. Nah, kalau misalnya ada kebijakan tersebut berhasil diterapkan, mungkin produsen akan merasa menggunakan plastik ini malah beban gitu. Mungkin malah lebih simpel jika diganti dengan misal tadi besek atau bahan yang lain karena tidak diwajibkan untuk kembali ke mereka. Mungkin dengan adanya sistem seperti tersebut akan ada threat perception itu yang muncul. Jadi mindsetnya ternyata plastik tidak sesimpel itu. Yang terjadi sekarang kan belum ada skema pertanggungjawaban seperti itu. Jadi memang secara fakta sangat praktis gitu memakai plastik yang tinggal dibuang setelah itu begitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fatimah. Dari Bu Fepti, Kak Rika, apakah ada tanggapan? Mau menjawab juga? Mungkin dari Bu Fepti ya? Ya, tadi rasanya Kak Fatima udah menjawab dengan lengkap ya. Yang kita perlu interupsi memang di pendidikan ya, Kak Ino ya. Pendidikan itu adalah salah satu cara terbaik untuk merubah pola pikir gitu, walaupun hasilnya jangka panjang gitu. Artinya memang kita butuh konsisten di pendidikan gitu. Bagaimana kemudian jangka panjang dari plastik itu kan panjang sekali gitu. Nah, kalau memang tidak ada interupsi di pendidikan mengenai pola pikir plastik, misalnya di tingkat pendidikan SMA, kemudian kuliah gitu. Karena kan nanti setelah mereka kuliah adalah mereka yang berada di perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini yang kita tidak ada gitu di Indonesia ya. Sepanjang bergelut di bidang sampah 5 tahun terakhir gitu. Dari pola pikir pendidikan di Indonesia itu tidak memasukkan pendidikan minim sampah misalkan atau pendidikan mitigasi bencana itu tidak ada gitu. Nah, ini. Nah, mungkin ini yang perlu kita interupsi di pendidikan. Mungkin hasilnya memang tidak dalam waktu yang panjang, tapi kalau kita berani gitu melakukan interupsi di daerah di ranah pendidikan SD, SMA, kuliah itu hasilnya akan jangka panjang kita dapatkan. Ini kan bicara secara ideal sebagai sebuah negara, tapi sebagai seorang individu apa yang bisa kita lakukan gitu? Yang kita bisa lakukan adalah berupaya gitu mengurangi permintaan plastik, karena kan produsen itu memproduksi ketika ada permintaan konsumen ya. Nah, kita paling tidak bagaimana kemudian mengedukasi supaya konsumen mengurangi permintaan penggunaan plastik, harapannya aksinya jadi masif, penggunaan permintaannya menjadi menurun. Kemudian para produsen berpikir, kok menurun ya plastik kita? Nah, ada juga hal itu yang bisa kita lakukan. Walaupun ini berbicara dalam ranah ideal ya. Makanya kalau saya lebih suka ya udah apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Entah sebagai individu, sebagai pemangku kebijakan ataupun sebagai orang yang punya wewenang gitu. Apapun bisa kita lakukan. Yakin sih langkah-langkah kecil bila dilakukan oleh semua orang individu itu akan melakukan langkah yang besar gitu. Jadi kalau kita berbicara perusahaan aja masih produksi plastik nih, yang akan selesai-selesai gitu ya. Maka mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang individu gitu. Dengan cara apa ya tadi? Dengan cara mengurangi penggunaan plastik minimal di tingkat rumah tangga kita gitu ya. Di tingkat rumah tangga kita. Kalau belum bisa ngajak anak-anak dan suami, minimal kita sendiri. Pasti ada kontribusi dari penggunaan plastik itu berkurang. Gitu. Begitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Fepti. Dari Kak Rika ada
Sedikit Kak Aska, Kenapa? izinkan saya Iya, bicara di silakan, Kak. konteks yang sangat kecil sekali karena peran saya terus terang memang cuma sekadar tukang kompor gitu kalau teman-teman saya bilang. Jadi saya cenderung ke pendekatan personal gitu ya. Terus saya tuh etalase gitu Kak Aska. Jadi sejak tahun 2017 saya digandeng sama teman-teman belajar zero waste ya Mbak Deka Wardani tadi. Kemudian mereka request, Mbak Dika, itu saya juga punya tagar zero waste receh di Instagram saya gitu. Jadi memang saya menjadikan diri saya dan keluarga saya itu etalase gitu ya. Alih-alih saya mungkin bukan orang yang asertif soalnya saya nggak bisa ngajak kayak Kak Feti ya bisa punya komunitas gitu kan. Saya mah kalau diajak ngomong gini hayu gitu kan. Tapi giliran turun ke lapangan kadang kalau sendirian jiper sendiri gitu kan. Ya udah saya bisanya gini, saya suka ngonten, jadi saya ngonten gitu kan. Saya ngonten, saya berharap teladan itu adalah lewat hal-hal yang sederhana gitu. Dan alhamdulillah walaupun kecil-kecil ada aja yang kepo gitu kan. Rik, beli waktu awal-awal ini nih trending sedotan stainless. Rik, beli sedotan stainless kayak gitu di mana gitu kan. Terus nanti gini, Rik, belajar ngompos di mana gitu. Rik, beli starter ini di mana gitu kan. Ya pokoknya dari kecil-kecil tuh ada aja ntar yang kepo gitu kan. Sama seperti ketika saya harus mengedukasi rumah teman keluarga di rumah. Saya mulai waktu itu single fighting tahun 2015 sendirian. Itu blak sampah nyampur semua gitu kan. Sampai akhirnya 2017 suami saya bulan Ramadan, persis ke Aska bulan Ramadan tahun 2017, beliau membeli takjil, tiba-tiba ngomong gini ke saya, biasa kalau beli takjil pakai wadah yang mana gitu kan. Wow, saya bilang hidayah turun kepada suami saya gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Terus bergulir ketika akhirnya ibu saya gitu kan, waktu saya sempat tinggal 1,5 tahun di sana bersama orang tua saya karena harus caregiving ayah saya yang sakit stroke, itu kan beliau juga awalnya terganggu ngelihat saya ngompos gitu kan, jijik mungkin kotor. Lama-lama kalau saya pulang nih, saya kan sekarang mudiknya sekitar sebulan sekali ya Bekasi Lampung, itu saya lihat kardus udah dikumpulin tuh sama ibu saya, kotak-kotak Tetra Pak udah dikumpulin tuh sama ibu saya. Jadi bawa nih ntar meskipun jauh bener ya saya harus bawa dari Lampung ke Jakarta buat setor karena Tetra Pak itu belum ada pengepulnya di Lampung. Jadi khusus Tetra Pak saya masih harus kirim ke Jakarta gitu karena saya tinggal di Bekasi ya udah saya bawa. Jadi itu aja sih Kak Aska. Tadi kalau bicara soal mindset ya Kak Ino ya, ya udah saya sih mulainya tadi makanya saya punya tagar zero waste receh. Saya jadikan apa yang saya lakukan sehari-hari itu sebagai etalase dan biarkan orang-orang kepo dengan sendirinya. Gitu Kak Aska. Oke, terima kasih banyak Kak Rika. Ini sangat menarik ya. Jadi jawabannya tadi sangat berlapis-lapis gitu. Kita mulai dari kebijakan, lalu pendidikan sampai ke level personal ya. Bagaimana kita sebagai individu tuh menjadi contoh untuk individu-individu lain di sekitar kita. Gimana Kak Inoy jawabannya? Masya Allah, alhamdulillah, komplit. Oke, alhamdulillah. Oke, selanjutnya alhamdulillah ada pertanyaan masuk lagi dari Kak Mariam. Ini sangat menarik nih, aku bacain ya. Matur nuwun atas ilmunya kakak semua, Masya Allah. Sekalian saya mau bertanya ke semua narasumber yang luar biasa, bagaimana caranya untuk mengurangi sampah di sebuah masjid yang jamaahnya sangat banyak untuk alat makan dan minumnya. Sudah berapa tahun ini solusinya belum signifikan karena panitia yang terbatas sangat kecapean kalau harus cuci nampan dan sendoknya sesekali dicoba dengan makan bareng ala orang Arab yang makan di tengah bareng-bareng gitu. Terima kasih. Ya ini terima kasih Kak Mariam, sangat menarik nih pertanyaannya karena beneran praktikal ya bagaimana di masjid yang jamaahnya banyak gitu. Boleh dari kakak-kakak panelis, mungkin karena tadi dari Kak Fatimah, sekarang dari urutan belakang dari Kak Rika dulu, boleh untuk jawab. Masya Allah dibalik ya. Ini PR Bu Mariam, benar. Saya juga pernah propose ke DKM di masjid rumah saya pas lagi berani-beraninya. Tadi kan bilang nggak asertif ya. Pas lagi punya keberanian mau asertif, gagal juga gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi memang benar Bu Mariam, apalagi di Indonesia gitu kan. Apa namanya sering merasa repot gitu kan. Kalau ada sampel yang paling berhasil itu suka dijadikan apa namanya contoh ya buat para teman-teman Zero Waste Influencer itu adalah Masjid Jogokarian Jogja yang berhasil 30 hari full memberikan buka puasa dan sahur full sejak tahun udah cukup lama kok 5 tahun lebih ya berjalan itu mereka bisa full mengadakan bukber tanpa sampah jadi memang pakai piring pakai gelas gitu kan tapi memang
luar biasa ya, mungkin tadi ya memang jejaringnya itu memang sudah luar biasa gitu kan, mereka punya punya tim khusus gitu dan itu ramai, pelibatan dengan masyarakat sekitar juga luar biasa. Saya rasa Bu Maria mungkin ini lebih ke, masjid di Jepang ya yang akan lebih sulit lagi. Saya sebenarnya, apa namanya, belum punya jawaban kalau untuk, semasif ini selain tadi Kak Fatimah sempat menyinggung tadi itu, apa, acara yang kalau bisa disosialisasikan sebelum acara dimulai bahwa, kita akan menggunakan peralatan makan guna ulang, maka setelah pakai masing-masing orang mencucinya masing-masing gitu. Mungkin bisa dimulai pelan-pelan dari situ. Jadi, apa namanya, awareness-nya dibangun dulu, mungkin nggak akan langsung berhasil, tapi, minimal bahwa saya rasa dulu masih Jogokarian juga nggak ujuk-ujuk diterima oleh masyarakat Jogja gitu kan ya, tapi harus ada yang memulai memang. Bismillah mudah-mudahan saya doakan Bu Maria bisa menjadi pilot project-nya ya di sana ya, untuk memulai, buka bersama minim sampah di masjid-masjid di Jepang. Insya Allah dari saya itu aja Kak Aska, silakan ke yang lain. Oke, terima kasih banyak Kak Rika. Tadi sempat di-mention nih, dari materinya Kak Fatimah tadi, boleh ditanggapi Kak Fatimah gimana nih? Ya, terima kasih Kak Aska. Oh ya, sangat setuju dengan Kak Rika. Dan mungkin tadi sebetulnya disebut juga sama Kak Fepti ya tentang penting banget diulang-ulang ke peserta informasi untuk perlu bawa wadah sendiri begitu. Nah, kalau dari contoh apa ya acara-acara di Kyoto oleh dosen pembimbing saya, oleh profesor saya, memang seperti itu. Dan sebetulnya kalau di Jepang banyak acara-acara kepemudaan yang anak-anak muda itu sudah terbiasa untuk mencuci sendiri begitu. Nah, kemarin yang ada di slide saya juga yang acara di Nagoya, acara keislaman di Nagoya pun pesertanya cuci sendiri gitu. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah dari panitia adalah bisa menyediakan tempat mencuci yang nyaman begitu. Karena kalau saya berkaca pada pengalaman yang dikelola oleh sensei saya, memang tempat mencucinya itu sangat nyaman gitu, seperti sekolah-sekolah di Jepang, tempat mencucinya, bukan wastafel, sinknya itu sangat luas, kemudian tidak basah di bagian kaki. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin kalau pengalaman saya waktu itu di masjid komplek perumahan saya, tempat mencucinya itu harus di tempat wudhu dan itu harus lepas kaos kaki, itu kan sangat tidak nyaman gitu ya, malah menyusahkan gitu. Nah, mungkin itu yang perlu dipertimbangkan, tapi alhasil bukan panitia yang harus mencucikan semua yang dipakai oleh jamaah gitu. Semoga bisa menyediakan sistem yang jamaahnya bisa mencuci sendiri gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa kebayang juga, dan ini hanya teori ya, pasti untuk mempraktikannya lebih susah lagi gitu. Sama kalau di Indonesia itu kan kadang-kadang ada marbot masjid ya, jadi kita bisa bantu dengan memberi apa ya, fee berlebih untuk membantu cuci piring. Waktu saya praktik di 2020 seperti itu dengan tetangga, tapi kan di Jepang tidak ada marbot masjid yang bisa kita minta tolong seperti itu ya, jadi kasusnya mungkin lebih menantang lagi kalau di Jepang ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fatimah. Sangat menginspirasi ya dengan contoh juga tadi diberikan. Terus selanjutnya dari Kak Fepti, apakah ada tanggapan? Iya, itu di masjid saya sekarang itu kan udah 2 tahun terakhir ya. Anak-anak itu ada pesantren Ramadan diakhiri dengan buka bareng. Kemudian kalau tahun kemarin diminta bawa wadah. Tahun ini supaya seragam, setiap peserta dikasih hadiah wadah. Setiap peserta dikasih hadiah wadah, seragam bentuknya. Wadahnya bagus gitu ya, emang effort luar biasa gitu panitia Ramadan anaknya. Kemudian wadahnya itu sudah dikasih minggu ini. Sama, jadi kan udah daftar gitu, kemudian sepanitia tuh nganterin satu-satu ke rumah gitu ya. Nah, dengan catatan Bunda nanti wadahnya dibawa ya pas anak Ramadan, pas anak pesantren Ramadan, mereka makan pakai wadah itu, pulang bawa kotor. Nah, ini bisa dicoba sih. Jadi ya tadi bisa dengan cara wadahnya kemudian disediakan oleh masjid, diberikan kepada peserta, setiap nanti kalau memang pesertanya rutin, ketika mereka datang bawa lagi gitu ya, itu juga salah satu cara dan bentuknya pasti seragam gitu, itu yang dilakukan oleh di masjid saya sih sekarang tahun ini gitu ya. Kemudian atau juga bisa meminta tadi dengan mengingatkan peserta membawa wadah, tapi kalau untuk yang anak-anak rasanya karena memang anak-anak ya, kalau anak-anak mungkin lebih enak memang bawa wadah
diberikan wadah gitu, mereka ada acara anak-anak gitu yang rutin tiap tahun gitu. Nah, wadahnya bisa dibelikan oleh panitia, kemudian dikasih ke anak-anak dengan catatan nanti wadahnya dibawa setiap hari. Kotor ya balik ke rumah lagi untuk dibersihkan gitu ya. Nah, kalau untuk di Indonesia juga di sini misalkan kalau ada snack gitu ya, snack itu memang kemudian dibungkus dengan wadah tin wall gitu. Jadi, apa namanya, atau kemudian menjadi sebuah pembiasaan, eee seperti yang saya tampilkan di video itu, dalam wadah besar itu langsung snack, nanti peserta ambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan di masjid itu karena sekarang salah satu, panitianya adalah penggerak sampah juga, cukup berhasil menurut saya untuk mengurangi tingkat sampah ketika acara di masjid gitu. Itu mungkin ya Bu Maryam bisa panitia yang menyediakan, pesertanya membawa pulang, kemudian nanti ada acara bawa lagi atau bisa dengan, apa namanya, peserta membawa masing-masing gitu. Dan juga memang perlu ada wadah tambahan gitu ya, in case memang peserta tidak bawa, tapi kan jumlahnya relatif sedikit biasanya sih Bu, berdasarkan beberapa kali kita mengadakan acara, mungkin cuma 0 sekian persen gitu ya. Kita misalkan pernah mengadakan 50 peserta gitu, yang tidak bawa wadah mungkin cuma 1, 2 orang gitu. Begitu mungkin Bu Maryam ya, yang bisa kita lakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman di sekitar sini sih. Ya, Oke, terima kasih banyak Kak Fepti. Sangat menarik ya. Jadi selain menghemat sampah, juga untuk foto-foto nanti lucu ya, karena tempat makannya sama semua gitu, seragam. Iya, bener, saya juga Iya, kagum sama panitianya, mereka udah ngebagiin kemarin, "Mbak, ini buat bawa anak-anak ketika pesantren Ramadan." Wah, ini kemajuan luar biasa ini menurut saya gitu. iya ya, bisa iya. jadi inspirasi. Ini Kak Fatimah mau katakan ada yang ingin disampaikan? Ya, sedikit. Jadi yang contoh seperti yang Kak Fepti sampaikan itu kan jadinya kita merasa kebersamaan ya, kalau wadahnya sama gitu. Nah, ini kadang-kadang tuh konsep kebersamaan ini tuh lebih efektif gitu dibanding sendiri-sendiri. Meskipun memang harus hati-hati juga supaya wadahnya ini menarik untuk terus dipakai. Jangan sampai cuman acara itu dipakai kemudian nggak pernah dipakai lagi gitu ya. Makanya perlu fungsional tidak hanya pada event itu, tapi aspek kebersamaan itu tuh sangat penting sebetulnya untuk bisa menggerakkan orang-orang. Nah, terus tadi Kak Rika juga sempat sebut tentang challenge ya. Nah, itu juga jadi mirip-mirip gitu. Misalnya satu jamaah di masjid, yuk kita challenge tidak menghasilkan sampah atau sampahnya kita kurangi sekian persen dari tahun lalu gitu. Itu mungkin salah satu kata kunci juga yang bisa kita ingat-ingat untuk mewujudkan ini. Sekian, itu saja Kak Aska. Oke, terima kasih banyak Kak Fatimah. Eh, Masya Allah, sangat bermacam-macam dan inspiratif ya contoh-contoh jawaban yang sudah diberikan dari para narasumber kita hari ini. Nah, untuk Kak Mariam gimana nih jawabannya kira-kira? Ya, Sudah cukup kah? alhamdulillah. Jadi ada pencerahan. Mudah-mudahan bisa diterapkan nanti. Terima kasih Alhamdulillah. semuanya. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih Kak Mariam. Oke, karena waktunya juga sudah mulai mepet ya, sudah habis waktunya. Jadi untuk sesi diskusi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik, misalnya sama kegiatan personalnya Kak Fatimah, Bu Fepti, atau Kak Rika, boleh mungkin di chat personal kali DM ya, minta kontak Instagramnya atau apa untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu. Karena tadi kita diawali dengan doa, jadi kita akan tutup lagi dengan pembacaan doa oleh Bang Farihin lagi. Bang Farihin, dipersilahkan. Oke, kasih Aska Sensei. Mari kita akhiri dengan baca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba yang siap insya Allah dalam menghadapi bulan Ramadan, dalam
segi mental, dalam segi fisik, dalam segi rohani, dan juga termasuk dalamnya dalam segi menjadi orang yang bisa menjaga lingkungan secara lebih baik gitu. Ya Allah, semoga kami bisa menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dan keluar dari Ramadan ini menjadi hamba yang lebih soleh atau solehah daripada sebelum Ramadan ini, insyaallah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farihin sudah menutup dengan doa. Jadi sampai di sini dulu acara hari ini. Semoga dengan menghadiri acara ini kita jadi semakin tahu dan kita juga bisa mengaplikasikannya nih ke kegiatan Ramadan kita di 2 hari lagi ya. Kita akan menghadapi bulan Ramadan dan semoga dengan mengikuti acara ini kita bisa langsung mengaplikasikan nih apa aja yang udah diomongin sama Kak Fatimah, Kak Fepti sama Kak Rika di kehidupan kita sehari-hari untuk mengurangi sampah kita di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya gitu ya. Terus ini di chat juga jangan lupa izin promosi follow @asasaka Academy di Instagram. Oke, sampai di sini dulu acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Izin live. Izin live. Assalamualaikum. Terima kasih Terima semuanya. kasih kakak pembicara yang keren. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih.